Suara dentuman terdengar dari jatuhnya suara makhluk besar tak kasat mata itu. Gila, satu lagi setan gila ada yang di dekat kita, ucapku. Kalau sampai jadi musuh, dia akan merepotkan, kata Mas Jagat. Tapi bukan itu saja masalahnya. Tiba-tiba Mas Linus menyusul kami dari belakang. Kami menoleh ke arahnya sembari mengawasi perilaku Mas Linggar. Jalan masuk kita tadi menghilang, ucap Mas Linus. Aku tertegun. Sekali lagi aku lengah. Aku pun berlari menuju arah kedatangan kami, dan sama sekali tidak menemukan jalan menuju tempat kami masuk. Sial, ini benar-benar masalah besar, teriakku. Gak usah panik Cahyo, nanti biar aku coba mencari jalurnya dari alam gaib, hibur Mas Jagat. Bukan itu, teriakku. Mas Jagat dan Mas Linus pun bertatapan. Sarungku ketinggalan. Bisa-bisanya aku kepikiran nyerang anak buah dukun sialan itu pakai ketapel sarung, jawabku dengan wajah depresi. Di sisi lain, dari sudut pandang Danan. Ingat Danan, tidak ada ilmu hitam yang melebihi kekuasaan Tuhan. Abah mencoba membuka mataku untuk mencari celah melawan Mbah Suki. Tenang Bah, masih banyak cara yang belum kucoba, balasku. Sekali lagi aku mencoba mendekati Mbah Suki. Ada pagar tak kasat mata yang membuatku terpental. Tapi tidak seperti tadi. Abah memurnikan tanah tempat kami berpijak sehingga ajian dukun itu melemah. Sembari terus mencari celah, aku membacakan ajian pada kepalan tanganku. Sementara itu, Abah mencoba memberi petunjuk. Angin topan memiliki pusat yang tenang. Aku mengerti maksud Abah. Dari setiap bagian yang kudekati, aku selalu terpental, sampai akhirnya aku memisahkan sukmaku dari ragaku dan melayang tepat ke atas Mbah Suki. Sebuah pukulan jarak jauh kulontarkan tepat dari atasnya. Dan benar saja, pagar yang digunakan Mbah Suki tidak melindungi dirinya dari titik ubun-ubunnya. Seranganku mendarat tepat di tubuhnya, tapi aneh. Tiba-tiba tubuh Mbah Suki menghilang. Aku mencarinya ke segala arah, tapi tidak ada tanda-tanda dari dirinya. Dia sudah melarikan diri, ucap Pak Lek yang sukmanya sudah kembali ke dirinya. Aku pun kembali ke tubuhku dan menghampiri mereka. Kabur? Tanyaku. Tumbal anak kecil, mudah didapatkan dibanding harus bertarung dengan kita, jelas Pak Lek. Sialan, berarti dia bermaksud mencari tumbal di tempat lain. Aku benar-benar lengah. Sekarang lebih baik kita tolong anak-anak ini dulu, ucap Pak Lek. Kita tolong warga desa dulu Pak Lek. Mereka akan membantu kita mengevakuasi tubuh anak-anak ini, pinta Abah. Pak Lek setuju. Mereka akan ke desa untuk menghilangkan kutukan yang dipasangkan Mbah Suki pada desa ini. Tapi aku tidak bisa meninggalkan anak-anak ini. Aku pun memutuskan untuk memisahkan sukmaku dari ragaku. Wujud ini mempermudahku mengumpulkan sukma anak-anak yang berhasil diselamatkan tadi. Di sisi lain, malam terlihat begitu kelam saat itu. Dalam alam roh, aku berjalan menyisiri jalan di pinggir hutan, menyaksikan sukma dari anak-anak desa yang terdiam, tanpa tahu apa yang terjadi. Ayo kita kembali, ajakku pada roh seorang anak yang termenung sendiri di sisi hutan. Aku berjalan lagi, dan kembali menemukan beberapa roh anak desa yang melayang-layang dengan tatapan kosong. Sayangnya, tidak ada hutan yang tidak berpenghuni. Seluruh penunggu hutan terlihat mengincar roh anak-anak yang sebenarnya masih hidup itu. Tenang, kalian akan aman. Setelah ini kalian akan bisa bertemu orang tua kalian, ucapku. Mereka pun menurut dan berjalan tidak jauh dari tempatku berada. Tapi tepat saat aku ingin mengembalikan mereka, terlihat ada seorang berdiri di antara tubuh anak-anak desa itu. Pria berbaju safari coklat yang terlihat tidak asing. Wajahnya penuh dengan amarah saat mendapati tubuh anak-anak itu terkapar di tanah tanpa rohnya. Ia pun menoleh ke arahku dengan menggenggam benda kecil seperti gelang. Dengan cepat, aku segera mengenali
bahwa itu adalah sebuah pusaka. Jadi, kau setan yang merampas sukma mereka? Ucap orang itu dengan mata yang menatap tajam ke arahku. Setan? Benar. Aku lupa kalau aku sedang dalam wujud sukmaku. Jling! Terdengar suara dari gelang pusaka yang dibawa oleh orang itu. Seketika aku merasakan bahaya yang menakutkan. Orang itu menghentakkan kakinya di tanah dan membunyikan gelang itu beberapa kali. Jelas aku tahu itu bukanlah hal yang biasa. Itu adalah ritual pemanggilan. Angin pun berhembus bersama dengan terdengarnya suara hewan yang menakutkan. Suaranya benar-benar menyerupai suara macan hutan yang mengerikan. Siapa orang sakti itu? Dan makhluk apa yang mengikutinya? Kembali ke sudut pandang Cahyo. Cahyo, jangan gegabah. Itu hanya sebuah sarung, teriak Jagat. Bukannya tidak mempedulikan ucapan Mas Jagat. Namun sarung itu memiliki arti yang penting untukku. Tapi setelah berpikir sesaat, aku merasa ucapan Mas Jagat ada benarnya. Sepertinya masalah Mas Linggar masih lebih darurat. Baik Mas, kita cari nanti saja, balasku. Tapi tepat saat aku membalikan badan, tiba-tiba Mas Jagat dan yang lainnya sudah menghilang dari pandanganku. Mas Jagat, Mas Linggar, teriakku memanggil mereka. Namun tidak ada satupun jawaban dari mereka. Sebaliknya mulai ada kabut pekat yang menyelimuti hutan ini. Samar-samar, aku merasakan ada sosok yang mendekat. Sosok pria berambut gondrong muncul dari balik kabut. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ia menenteng sebuah sarung yang sangat kukenal. Itu sarungku, balikin, ucapku yang menyadari sarungnya berada di genggaman orang itu. Pria itu tidak menjawab dan terus berjalan ke arahku dengan tatapan dingin. Jadi, kamu yang menghabisi orang-orang itu, ucap pria gondrong itu. Aku mencoba mencerna apa yang ia maksud. Apa yang dimaksud adalah anak buah dari dukun bernama Mbah Sugi itu? Apa dia salah satu dari mereka? Mereka pantas mendapatkannya, ucapku. Aku merasa orang ini berbeda dengan anak buah Mbah Sugi yang lainnya. Entah mengapa aku merasa ia jauh lebih berbahaya. Tingkahnya seperti makhluk buas yang sedang menahan amarahnya hingga menggeram. Ya elah, udah cukup aku saja yang tingkahnya kayak monyet. Jangan ada lagi orang yang tingkahnya kayak hewan buas, balasku saat melihat wajah Budi yang berlaku layaknya hewan hutan. Walau sedang menahan amarahnya, orang itu tetap menjaga jarak dariku seolah tidak meremehkanku. Balikin. Sarung itu mengandung kutukan aroma keringat pendekar Jawa yang bisa membuat hidupmu gak tenang. Buat ikat rambutmu juga bakal jadi sarang kutu, ucapku lagi. Pria gondrong itu masih belum mau menyerahkan sarungku. Untuk apa tujuan kamu masuk ke dalam leweng sasar? Tanya sosok gondrong semakin penasaran. Baru saja aku akan menjawab, tiba-tiba secara bersamaan kami mendengar jelas suara lengkingan teriakan perempuan sangat kencang dari dalam leweng sasar. Kembali ke sudut pandang Danan. Suara auman makhluk mengerikan terdengar di sekitarku, bersama sebuah ritual singkat dari seseorang yang berada di hadapanku sekarang. Jangan jauh-jauh dari Mas ya, ucapku pada sosok roh anak-anak yang mulai ketakutan itu. Hentakan kaki orang itu mampu membuat tanah di bawahnya bergetar, dan semua semakin mengerikan ketika samar-samar terlihat makhluk hitam yang tingginya melebihi tubuh manusia dewasa. Siapa orang ini? Apa dia ada hubungannya dengan Basugi? Wow! Aku menggenggam wujud roh Kris Raga Sukma, bersiap menghadapi sosok apa yang akan kuhadapi. Sesuatu mendekat ke arahku. Ia menerjang dengan begitu cepat, dengan wujud yang mengerikan. Itu sebuah cakar. Aku tidak bisa membayangkan wujud sebenarnya dari makhluk mengerikan ini. Setidaknya aku harus bisa menyelamatkan diri dari serangan ini terlebih dahulu. Aku pun bersiap menghalau cakar besar itu dengan keris Raga Sukma di tanganku. Tapi, tepat sebelum cakar itu beradu dengan keris Raga Sukma, tiba-tiba makhluk itu terhenti. Terlihat dengan jelas di hadapanku saat ini. Seekor macan berukuran sangat besar berwarna hitam. Wujudnya begitu mengerikan.
Aku yakin siapapun lawan dari makhluk ini akan gentar melawannya. Aku melihat seseorang yang memanggil sosok ini. Ia masih menutup matanya, sembari terus menggenggam pusaka gelang miliknya. Tapi saat menyadari makhluk utusannya berhenti menyerangku, ia pun membuka matanya. Apa yang terjadi? Ucap orang itu yang kebingungan dengan makhluk suruhannya itu. Kebingungannya sama dengan apa yang kurasakan. Tapi macan hitam raksasa itu malah berbalik arah menuju tuannya, dan tubuhnya mengecil secara perlahan. Semakin wujudnya kecil, jalannya semakin tertatih, layaknya seekor kucing yang pincang. Tunggu. Kucing pincang? Jangan-jangan. Aku pun menggunakan kesempatan itu untuk kembali ke tubuhku dan menghampiri orang itu. Aku yakin ada kesalahpahaman di antara kami. Kenapa kamu tidak mau menyerang makhluk itu? Tanya orang itu pada sosok kucing hitam yang kini bermanja-manja di kakinya. Mungkin karena ia tahu ada kesalahpahaman di antara kita, balasku sembari mendekat kepadanya. Tunggu, kau manusia? Lantas tadi? Pria itu cukup bingung melihat wujudku yang sudah kembali ke tubuh. Aku menunjukkan pusaka keris raga sukmaku padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dengan kemampuan keris ini, aku bisa melakukan ajian raga sukma, memisahkan roh dengan tubuh. Dengan cara itu aku lebih mudah untuk menemukan sukma dari anak-anak ini, jelasku. Jadi AA-nya teh bukan setan? Tanya pria itu. Aku pun menjulurkan tanganku padanya. Nama saya Danan Jaya Sambara. Saya dan teman saya sedang mencoba menolong anak-anak ini, tapi sepertinya masih ada sukma beberapa mereka yang belum bisa saya temukan, ucapku. Wah, kalau gitu maafkan saya, A. Saya Gama. Saya juga sedang mencari pelaku yang membuat masalah serupa di desa saya, balasnya. Salam kenal Mas Gama. Tapi bagaimana kalau perbincangannya kita tunda dulu? Biar saya pulihkan dulu beberapa anak yang sukmanya berhasil saya temukan, balasku. Baik A, biar saya bantu, ucapnya. Kami pun menghampiri tubuh anak itu satu persatu dan mengarahkan sukmanya untuk kembali. Aku memperhatikan Gama yang ternyata juga memiliki kemampuan untuk memulihkan anak-anak ini, sembari menolong mereka. Tak lama kemudian Abah dan Pak Le datang bersama beberapa warga desa yang segera membantu mengevakuasi anak-anak yang sudah sadar. Mereka gimana, Mas? Apa sudah bisa dipertemukan dengan orang tuanya? Tanya salah satu warga desa. Yang sudah sadar, sebaiknya segera dibawa pulang agar orang tuanya tidak khawatir. Tapi mereka yang belum sadar, sebaiknya dibawa ke rumah sakit, balasku. Abah tersadar dengan keberadaan seseorang yang berada di dekatku, Gama. Punten, AA teh siapa? Tanya Abah pada Gama. Iya Pak, saya Gama. Tadi saya dari kampung Wetan Tilas Jajah, tapi ada sedikit insiden dengan Mas Danan, balas Gama. Aku mendekati Pak Le sembari membisik kepadanya. Hati-hati Pak Le, dia juga orang sekti. Kucing itu tidak kalah serem sama Kliwon, bisikku. Pak Le mengernyitkan dahinya tidak percaya. Sekilas kucing itu memang hanya terlihat seperti kucing hitam yang pincang biasa. Ojo kuyon koenan, balas Pak Le. Ya, gak percaya, ucapku. Aku pun menepuk tanganku dan memanggil Gama. Gama, nih Pak Leku gak percaya kalau kucing itu bisa jadi makhluk raksasa, teriakku. Gama segera menghampiri ke arahku sambil menepuk pundakku. Jangan begitu Danan, aku gak bisa seenaknya memanggil dia. Hanya saat dalam keadaan berbahaya saja, balasnya. Bener juga, balasku. Ternyata Gama juga sama. Pusaka dan hodam yang ia miliki tidak bisa seenaknya digunakan. Tapi ternyata perbincanganku dengan Gama tadi menarik perhatian Abah. Kucing? Raksasa? Tanya Abah. Ia melihat di tangan Gama masih tergenggam sebuah gelang kecil yang tadi ia gunakan untuk ritual pemanggilan khodamnya. Apa itu gelang gengge? Tanya Abah. Mendengar pertanyaan itu, sontak Gama pun kaget. Tak hanya Gama, aku pun jadi penasaran. Apakah Abah tahu tentang orang ini? Iya Pak, Bapak tahu gelang ini? Tanya Gama. Jangan Bapak, saya biasa dipanggil Abah. Nak Gama ini apa kenal Ki Dudui?
Tanya Abah. Abah kenal Ki Dudui? Ki Dudui teh kakek saya, balasnya. Aku mendekat pada Abah mencari tahu apa yang ia maksud. Ki Dudui itu orang yang mau aku pertemukan sama Mas Danan. Malah bisa kebetulan begini ketemu dengan cucunya, kata Abah. Memangnya Mas Danan ada perlu apa dengan Ki Dudui? Tanya Gama. Sebenarnya aku masih ragu menceritakan hal ini kepada Gama. Tapi apabila Gama memang cucu dari orang yang dimaksud Abah, mungkin aku harus menceritakannya. Saya ingin mencari tahu tentang seseorang, jawabku. Kami menduga sosok yang Mas Danan maksud adalah Kilang Samana. Jadi saya berpikir ingin mempertemukan Mas Danan dengan Ki Dudui, tambah Abah. Gama terdiam sejenak. Sepertinya ia sedikit berhati-hati menanggapi ucapan kami. Gelang ini adalah peninggalan Kilang Samana. Menurut kakek, sosok yang berhadapan dengan Danan tadi juga peninggalan Kilang Samana. Kami menyebutnya Mayong Hideng. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Danan, saya sendiri takut salah berbicara, jawab Gama. Melihat Gama menunjukkan gelang itu, aku teringat bunyi kerincing dan suara kucing saat sosok itu menolongku dari pembatuan. Tapi mungkin saya bisa mempertemukan kalian dengan kakek saya, Ki Dudui, agar informasi yang Danan butuhkan bisa lebih akurat, tambah Gama. Aku dan Abah cukup lega mendengar ucapan Gama. Terima kasih. Semoga kami berjodoh bertemu beliau, balasku. Tapi punten, saya masih ada satu hal yang harus saya lakukan. Ada anak kecil di kampung saya yang menghilang dengan misterius. Setelah urusan ini selesai, saya akan menghubungi Abah dan Mas Danan, ucap Gama. Mendengar ucapan itu, aku sedikit tersenyum. Rupanya selain kami masih ada juga orang yang mau repot-repot membantu orang lain dalam masalah serupa. Iya Gama, kami juga harus menyelesaikan masalah di tempat ini dulu, balasku. Aku teringat dengan anak-anak yang masih belum tersadar. Harus ada yang mengangkutnya ke rumah sakit. Tapi mobil Mas Jagat sedang tidak ada di tempat. Walaupun ada, tidak mungkin juga membawa mereka di mobil bak Mas Jagat. Di tengah kebingungan kami, dari jauh kami melihat nyala lampu mobil mendekat ke arah kami. Orang itu turun dan menanyakan perihal keramaian di tempat ini. Maaf Abah, itu ada yang mau bantu nganter anak-anak itu ke rumah sakit, ucap salah satu warga desa. Abah menghampiri orang itu untuk memastikan. Masalahnya, di desa ini jarang sekali yang memiliki mobil. Mungkin tak hanya aku, Abah juga khawatir kalau orang itu adalah komplotan dari dukun bernama Basuki itu. Setelah berbicara sebentar, Abah pun kembali dan memerintahkan warga untuk memasukkan anak-anak itu ke dalam mobil. Abah, bener gak apa-apa? Abah kenal orangnya? Tanyaku. Orang itu datang menghampiriku dan memberikan salam. Permisi Mas Danan, biar saya ngantar anak-anak ini ke rumah sakit. Harusnya masih muat untuk membawa perwakilan orang tua mereka juga, jelas orang itu. Aku menatap orang itu. Wajahnya terlihat tidak asing untukku. Ini Putra, pemilik pabrik tahu yang pernah Mas Danan datangi, jelas Abah. Aku berpikir sejenak dan teringat akan kejadian saat aku menemukan Warangka di pabrik itu. Sebuah pabrik yang menyimpan kematian misterius dari seorang wanita. Walah Mas Putra, pangling saya. Saya jadi tenang kalau gitu. Titip mereka ya Mas, ucapku. Siap Mas Danan. Mas Danan juga istirahat, jangan maksain diri, balas Mas Putra dan segera berpamitan padaku. Kalau begitu saya juga mau pamit Mas. Maaf tadi sudah salah paham. Gama pun mendekat ke arahku. Iya enggak apa-apa, hati-hati yo Mas. Kita ketemu lagi cepatnya, balasku. Setelah kepergian mereka, aku bersiap untuk menyusul Cahyo. Tapi Pak Lek melarangku. Menurutnya mereka berempat sudah cukup. Pak Lek merasa masih ada kemungkinan Basuki dan anak buahnya kembali ke tempat ini untuk mengincar lagi anak-anak yang masih lemah. Akhirnya, aku, Abah dan Pak Lek pun memutuskan untuk menjaga desa dan mempercayakan sisa anak buah Basuki yang kabur itu ke Cahyo dan Mas Jagat. Di sisi lain, sejak kejadian malam itu di desa, Abah mengadakan pengamanan keliling dengan jumlah orang yang lebih banyak. Aku sempat beristirahat. Tapi entah mengapa, Pak Lek terlihat begitu cemas. Biasanya, ia adalah
yang paling tenang menghadapi permasalahan seperti ini. Malam setelahnya, keadaan di desa ini berubah drastis. Desa yang sebelumnya ramai dengan aktivitas warga, kini menjadi begitu sepi. Warga terutama anak-anak benar-benar dilarang untuk keluar setelah matahari tenggelam. Apalagi hingga saat ini Cahyo dan Jagat belum juga kembali. "Palek ndak tidur?" tanyaku pada Palek yang masih terus berjaga di halaman rumah Abah. "Belum, Nan. Perasaan ndak enak Palek masih belum hilang dari kemarin," ucapnya. Tak hanya Palek, aku juga sama. Tapi menurutku, di saat seperti ini sebaiknya kami beristirahat, mengumpulkan tenaga untuk menghadapi kemunculan dukun itu lagi. Baru saja ingin merayu Palek untuk beristirahat. Sayup-sayup, aku mendengar suara Abah yang tengah melantunkan ayat-ayat suci dari salah satu masjid desa. Suasana ini hampir selalu kurasakan di setiap desa yang tengah mendapat teror gaib. Melewati tengah malam, Palek pun memutuskan untuk masuk rumah dan tidur. Walau cukup cemas, tapi sepertinya ia sudah tak mampu menahan kantuknya. Tok kecang. Di tengah tidurku sayup-sayup aku mendengar suara-suara seseorang sedang bernyanyi dengan sangat pelan. Tok kecang, balagan dirtos blong. Suara itu seperti mendekat menuju ke arah desa. Lima akang bau arang, berudak letik kosong. Mendengar suara itu, sontak aku pun memaksa diriku untuk terbangun dari tidur. Aku yakin memang ada yang mendekat ke desa ini. "Palek!" Aku mencoba membangunkan Palek yang masih terlelap. Ia membuka matanya dan aku memberinya isyarat bahwa aku curiga akan sesuatu. Palek yang cemas semenjak tadi segera mengambil tasnya dan mengikutiku menuju keluar. Tok kecang. Benar, ada sosok yang mendekat membawa obor. Ia masuk ke dalam desa sembari menari-nari, mengenakan pakaian wayang orang dengan wajah yang dicat putih. Jelas dia bukan manusia biasa. Aku memperhatikan seluruh warga yang bertugas berjaga tertidur lelap. Kecurigaanku muncul bahwa ngantuknya Palek dan warga desa adalah akibat ilmu dari sosok itu. Sambil terus menyanyi dan menari, ia memasuki desa yang kini sangat hening ini. Orang itu menunjuk satu persatu rumah, seolah sedang menandai di mana rumah yang ia incar. Aku dan Palek memperhatikan dari jauh. Orang itu mengetuk salah satu pintu warga desa. Ia menunggu sambil terus menari dengan asyik di depan pintu rumah orang itu. Tak berapa lama, seorang anak keluar dari rumah itu dengan tatapan kosong. Dengan segera, ia menjambak anak itu dan menyeretnya ke jalan sembari terus menari-nari. Ia pun pergi ke rumah berikutnya dan melakukan hal yang sama. Anak-anak itu hanya menurut saja dengan perlakuan kasar dari orang itu. Anehnya, semua warga dan anggota keluarga tidak ada yang terbangun. Kami pun tidak mau menunggu lama dan menghadang makhluk itu. Ia pun mengernyitkan dahinya saat melihat kami. Tak lama setelahnya, dia menoleh ke salah satu atap rumah. "Nyai goblok, masih aya nu teu sare," ucap orang itu. Aku dan Palek menoleh ke arah orang itu menoleh. Kami pun baru sadar bahwa ada sosok di atas salah satu rumah. Ada sosok perempuan berambut panjang, bermata buta di sana. Ia mengenakan baju kebaya yang sudah lusuh sambil menggendong bangkai binatang seperti kucing yang berdarah-darah dan mengelus-elusnya. Mereka sudah tertidur, tapi bangun lagi. "Selanjutnya urusanmu, koplok," balas sosok itu. Kami yakin dua orang ini bukan manusia biasa. Sosok yang menari itu pun melempar anak-anak itu ke pinggir dan berjalan mendekati kami. "Kang Jawir teh gak suka ribut. Kang Jawir teh gak suka berantem," ucapnya sembari tertawa. "Kalau begitu lepaskan mereka dan pergi jauh dari sini," ucapku. Kang Jawir malah tertawa seolah sedang bercanda. Mereka sudah dipilih. Kang Jawir teh cuma ngejemput. Palek menepuk bahuku. Sepertinya Palek mencoba memperingatkanku. Mereka kuat. Palek sama sekali tidak tahu ilmu apa yang mereka gunakan. Ucapan Palek benar. Walau terlihat seperti orang tidak waras, Kang Jawir dan Nyai Runtak menyembunyikan ilmu yang tidak kami ketahui. "Kami tidak mungkin membiarkan kalian membawa anak-anak itu," ucapku. "Maneh teh saha? Sugi bae teu wani ngatur-ngatur aing." Ia tertawa tapi setelahnya matanya berubah menjadi ancaman
Kali ini aku merasa dalam bahaya. Aku pun menarik keris Rogo Sukmo dari sukmaku dan bersiap menghadapinya. Tapi saat aku hendak menariknya dari warangkanya, tiba-tiba tangan Kang Jawir sudah menahan tanganku hingga tak mampu mencabut keris itu. "Jangan buru-buru," ledeknya. Pak Lek yang melihat hal itu juga mencabut keris sukma geninya dan menyerangnya untuk mengusirnya dari dekatku. Dengan sigap Kang Jawir melompat ke belakang sembari kembali menari. "Hiji, dua, tilu, jurik didinya, jurik di dia." Kang Jawir mengucapkan kalimat itu sembari menatap tajam ke arah kami. Aku merasakan firasat buruk dari apa yang ia ucapkan. Ia pun melompat sembari mengulang-ulang kalimat itu. Dan tepat saat kakinya menyentuh tanah, kami tercengang dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba di seluruh desa muncul berbagai macam sosok yang sudah mengincar kami. Aku menelan ludah saat melihat kumpulan pocong bergelimpangan di atap-atap rumah. Roh manusia yang mati dengan tidak sempurna memandangi kami dengan wajahnya yang rusak dari sudut-sudut jalan, hingga tubuh tanpa kepala yang berjalan mendekati kami. "Pak Lek," ucapku memperingatkannya. Kang Jawir kembali menari dan meninggalkan kami. Ia menuju ke pintu rumah selanjutnya dan mengacuhkan kami. "Jangan ganggu anak-anak itu," ucapku. Belum sempat mengejarnya, tiba-tiba sosok pocong terjatuh di hadapanku. Ia berusaha berdiri dan menghadangku. "Urusanmu dengan mereka," balas Kang Jawir yang benar-benar mengacuhkan kami. Pak Lek pun sudah mulai membaca-baca ajian untuk menghadapi makhluk-makhluk ini. Tanpa aku sadari, mereka sudah makin mendekat mengerubungi kami. Aku mencoba menenangkan roh mereka dengan doa, tapi mereka malah kesakitan. "Tidak bisa, Nan. Mereka diikat oleh orang-orang itu," kata Pak Lek. Mengetahui hal itu, aku merubah seranganku dengan menghadapi mereka dengan keris raga sukma. Aku menyerang yang mendekat satu persatu hingga tubuh mereka terbelah. "Sakit, sakit!" Makhluk-makhluk itu bukannya melawan, mereka malah merintih kesakitan. Tapi walau tubuh mereka terluka dan terbelah, mereka tetap mendekat ke arah kami dengan segala cara. "Sakit, jangan tambah penderitaan kami," ucapnya. Ucapannya begitu lirih. Mereka seperti benar-benar tersiksa. Aku yakin mereka benar-benar roh manusia. "Brengsek kalian, apa yang kalian lakukan pada mereka?" teriakku. "Kami sudah memberi pada mereka apa yang mereka mau saat mereka hidup. Kini mereka harus membayarnya saat mereka mati," ucap Nyai Runtak. Aku ingin menyerang mereka lagi, tapi mereka tidak akan menghilang dan hanya akan terus tersiksa. Sementara doa-doa kami pun tidak mampu menenangkan mereka karena ada yang mengikat mereka. Aku dan Pak Lek hanya bisa bertahan menghadapi mereka semua agar menjauh. Kendi Baraloka Pak Lek sudah menyala. Api itu bisa memulihkan beberapa luka roh tumbal itu, tapi tetap saja tidak bisa menenangkannya. Nyai Runtak tertawa puas mengetahui kami yang kewalahan melawan para pengikutnya ini. Sepertinya aku harus mengambil resiko. "Maaf Pak Lek, gak bisa begini terus," ucapku. Aku pun menerobos kumpulan pocong dan setan-setan itu dan berlari menuju salah satu rumah tempat Nyai Runtak berdiri di atapnya. Aku bersiap naik ke atas untuk menyerang sosok perempuan gila itu, tapi ternyata tidak semudah itu. Semakin aku mendekat, mataku terasa berat. Aku hampir tidak mampu menopang kesadaranku dan tertidur. Sementara itu, di tengah kesadaranku yang sulit ku pertahankan, setan-setan tadi sudah mulai mengejarku lagi. "Jangankan kau, Sugi pun tak mampu mendekatiku. Matamu akan tertutup sama seperti mataku," ledek Nyai Runtak. Beberapa kali aku mengibaskan kepalaku untuk terbangun, tapi ini terlalu berat. Aku pun terjatuh di tanah, bahkan sebelum sempat menaiki atap rumah itu. "Kasihan, masih muda sudah mati," ucap sosok itu. Tapi tak berapa lama setelah mengucapkan kata-kata itu, darah bermunceratan dari mulutnya. Dari dadanya muncul ujung keris yang kuhujamkan menembus dari belakang. Tubuhku mungkin bisa tertidur, tapi tidak sukmaku.
ucapku yang diam-diam memisahkan sukmaku untuk menyerang Nyai Runtak dari belakang. Sakit, teriak perempuan itu. Nyai! Kang Jawir yang menyadari kejadian itu pun panik. Ia pun kembali meninggalkan anak-anak itu dan berlari ke arahku. Mengetahui hal itu, Pak Alek menghadangnya di tengah puluhan pocong yang masih terus mencoba mendekatinya. Jangan berani-berani kau sentuh Nyai, ancam Kang Jawir. Dia pantas mati, balas Pak Alek. Tolong Jawir, teriak Nyai. Aku tidak melewatkan kesempatan ini dan meletakkan tanganku di kepala Nyai Runtak. Saat itu, aku mulai meruqyahnya dengan membaca doa-doa yang seketika membuatnya tersiksa. Hentikan! Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.